Welcome back to my channel. Oke, kali ini bertemu dengan saya lagi, Joshua Malau. Saya akan membahas sesuatu hal yang berbeda. Hari ini bukan tentang mic, bukan tentang soundcard, bukan tentang musik, tetapi tentang sejarah. Nah, mungkin kalian punya sejarah, tapi di sini yang saya bahas adalah sejarah YouTube. Oke, penasaran kan gimana bisa terjadi YouTube? Jangan kemana-mana. Oke guys, hari ini gue akan membahas tentang sejarah YouTube. Bagaimana YouTube itu dibuat. Pada awalnya, YouTube itu bukan sebesar sekarang. Kalau sekarang itu YouTube menjadi salah satu raksasa media sosial, raksasa penyimpanan video yang sangat digemari oleh orang-orang banyak, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang tua, dari yang miskin sampai yang kaya, semuanya pasti tahu tentang yang namanya YouTube. Nah, sekarang ini gue akan ceritain bagaimana awal mulanya. YouTube ini didirikan oleh 3 orang anak muda guys. 3 orang anak muda. Yang pertama adalah Chad Hurley. Dia adalah seorang anak muda yang berkebangsaan Amerika. Sejak dia kecil dia sudah sangat menyukai dunia seni, sampai akhirnya ia kuliah di Universitas Pennsylvania dan lulus sebagai sarjana seni rupa. Jadi dia ini orang yang suka seni, orang yang suka gambar, ya orang yang suka pokoknya yang berkaitan tentang seni rupa. Dan yang kedua adalah Stephen Chen. Nah, Stephen Chen ini adalah seorang berkebangsaan Amerika, tetapi dia lahir dari keturunan Chinese juga ya guys. Nah, dia pada saat itu dia mengambil jurusan komputer di Universitas Illinois. Nah, jadi dia udah benar-benar pakar juga di bagian komputer. Dan yang ketiga adalah Jawed Karim. Nah, Jawed Karim adalah seorang YouTuber pertama. Dia orang yang pertama yang mengupload video ke YouTube. Nah, dan dia adalah seorang yang kuliah di Universitas Stanford dan menjadi seorang pakar komputer juga guys. Mereka ini bertiga memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk mendirikan satu platform YouTube. Nah, YouTube awalnya mereka ciptakan sebagai ajang pencarian jodoh gitulah. Jadi sebuah aplikasi yang memudahkan orang lain untuk menemukan pasangan hidupnya. Seperti itu singkatnya. Simpel aja ide mereka ini. Tetapi satu ketika ada sebuah peristiwa yang membuat mereka memilih untuk tidak menjadikan YouTube itu sebagai alat pencarian jodoh. Pada saat itu seorang yang bernama Jawed Karim, ya salah satu pendirinya, dia merasa kesel banget guys. Dia kesel banget. Kenapa dia kesel? Karena pada saat itu dia ketinggalan nonton konser dari Justin Timberlake. Ketika dia ketinggalan nonton konser tersebut, dia bingung, aduh gimana cari videonya, cari video konser tersebut, karena yang ada cuma lewat televisi aja gitu, nggak bisa ditonton ulang. Dan akhirnya dia kesel gitu ya, jadi dia berpikir, aduh bagaimana kalau misalkan menciptakan sesuatu hal yang lebih hebat lagi, bisa menyimpan video di satu aplikasi, kemudian bisa ditonton oleh orang lain berulang kali gitu. Jadi kapanpun kita mau nonton itu bisa ada gitu. Kemudian lahir juga dari kekesalan yang seorang Stephen Chen dan juga Chad Hurley, yang mana pada saat dia sedang mengadakan makan malam, mereka kebingungan. Karena apa? Mereka bingung karena media penyimpanan yang ada di email itu sangat sedikit gitu ya. Jadi memori mereka sudah penuh gitu kan, memori
Ada yang ada di gimana mereka udah penuh dan akhirnya mereka bingung juga gimana nih gua taruh di mana nih videonya. Berawal dari situ akhirnya mereka bermufakat untuk menciptakan yang nama YouTube. Jadi setelah YouTube ini udah diciptakan sama mereka, tidak ada orang yang kenal dengan yang namanya YouTube ini. Bahkan sampai mereka itu muter-muter gitu cari supaya orang lain upload video ke YouTube mereka ini. Nah, akhirnya mereka juga sampai berbulan-bulan mereka cari gitu, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia nawarin seseorang itu supaya ayo upload di YouTube, ntar aku kasih duit, sampai segitunya mereka gitu. Dan ini membuktikan apa, mereka berjuang dengan keras, guys. Nah, setelah mereka bertiga udah menciptakan YouTube ini, dan akhirnya seorang YouTuber pertama, YouTuber leluhur seluruh dunia itu mengupload videonya. Jadi Jawed Karim dia mengupload video pertamanya yang berjudul Meet at the Zoo. Nah, kalian bisa lihat itu videonya, dan itu adalah video pertama yang ada dan hadir di YouTube. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Lihat videonya, itu simpel aja. Videonya itu tentang dia menjelaskan tentang saya ada di kebun binatang dan di belakang saya ada gajah memiliki belalai yang panjang. Nah, seperti itu aja. Tetapi kita bisa lihat melalui video ini, sekalipun video ini terkesan singkat, akan tetapi dari video inilah sesuatu hal yang besar dimulai gitu. Dari video inilah sesuatu hal yang tidak terpikirkan oleh kita semuanya terjadi, sampai pada akhirnya YouTube menjadi platform yang sangat besar. Dan pada bulan September 2005 YouTube mendapatkan video 1 juta hit pertamanya, dan orang-orang itu sudah mengenal banyak tentang YouTube. Dan pada akhir tahun, tepatnya 15 Februari 2005, YouTube secara resmi diluncurkan dari versi beta. Nah, jadi YouTube sudah diakui gitu, guys. Dan hanya dalam setahun saja Google mengakuisisi YouTube karena melihat potensinya yang sangat besar dengan harga 1,65 miliar dolar, guys, Amerika. Aisyah, itu merupakan harga yang sangat fantastis, guys. Itu kalau dibeli cilok udah lengket lah semua. Oke guys, dan pada saat itu YouTube hanya memiliki sekitar 65 karyawan, dimulai dari kecil, akan tetapi sudah menjadi satu platform yang bisa dilihat oleh Google. Pada Mei 2007 YouTube meluncurkan program Mitra. Jadi pada tahun 2007 itu YouTube udah memulai untuk bekerja sama dengan konten-konten kreator supaya mereka menciptakan konten mereka dan bisa ditonton oleh orang banyak. Jadi sampai saat ini, dari tahun 2007 sampai sekarang, YouTube udah berjalan sekitar 13 tahun bermitra bersama dengan konten kreator, dan pada akhirnya saat hari ini banyak orang-orang yang bergantung dengan YouTube. Maka dari situ kita bisa melihat sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan, di mana perjuangan dari ketiga orang ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang sangat besar, hingga sampai saat hari ini YouTube menjadi sesuatu hal platform yang sangat besar. Karena apa? Karena di situ kita bisa belajar, kita bisa melihat tayangan-tayangan yang tidak sempat kita lihat, kita bisa melihat video-video musik yang tidak bisa kita tonton pada saat kita kerja mungkin. Jadi kita bisa lihat di YouTube. Nah, oleh sebab itu kita patut berterima kasih kepada ketiga orang anak muda ini, dan mereka menjadi orang yang sangat hebat, orang yang tetap mau berjuang, orang yang benar-benar menjadi panutan bagi kita. Nah, jadi untuk salah satu pelajaran dari sini adalah ketika kita mau berjuang,
jalannya pasti akan terbuka guys. Jadi jangan menyerah apapun itu, apapun masalahnya, jangan pernah menyerah. Oke guys, sampai di situ saja tentang YouTube hari ini. See you.